Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Innalhamdulillah wabarakatuh. nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Kepada bapak pembina, bapak penasehat, bapak para badal, bapak pengurus yayasan, bapak pengurus perguruan, singkatnya bapak ibu-ibu, hadirin hadirat jemaah perguruan Tauhid Naksabandi rahimakumullah. Terlebih dahulu kita sama-sama memanjatkan rasa puji syukur kita ke Allah Subhanahu wa taala atas limpah rahmat taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Sehingga pada kesempatan ini kita dapat hadir di majelis zikir perguruan Naksabandi serta dapat melaksanakan kewajiban kita, rutinitas kita. Dan semoga segala amal ibadah kita ini senantiasa dilimpahkan oleh rahmat dan ridhonya. Amin. Kemudian kita menyampaikan salawat dan salam kepada junjungan alam, junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Atas bimbingannya, petunjuknya, kemudian syafaatnya, kita harapkan moga-moga juga kita bisa mengikutinya mentaat secara zahir dan batin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmat Allah bahwa pada malam ini malam yang sangat sakral, maka kita kenal daripada Sayyidul Ayyam, penghulu daripada hari, penghulu daripada amal, sehingga kita sangat penting sekali kita hadir di halqa zikir ini. Dan zikir ini merupakan bentuk ketaatan kita, ya, bentuk keistiqomahan kita, mahabbah kita. Dan juga dalam zikir ini sesungguhnya dalam bertarung kita ini berperang. Maka perperangan ini adalah yang paling dahsyat, bukan perang kita di medan perang, tetapi memerangi nafsu kita, memerangi hal-hal yang membelokkan keimanan kita, membelokkan pikiran kita, membelokkan artinya ketaatan kita. Sehingga di dalam kita berzikir ini tantangannya berat. Ada saja kehalangan-halangan, hambatan dan sebagainya. Begitu kita ada di halqa zikir, begitu zikir juga dibelokkan kita. Bayangkan enggak? Sudah ada di halqa saja sudah dibelokkan, apalagi sebelumnya. Itu makanya kenapa diingatkan oleh Rasulullah SAW ketika kita mulai, hendaklah kita mulai dengannya. Ya, kita harus luruskan niat kita, fokus di situ. Nah, itulah pentingnya kita membuka hakikat sebenarnya. Nah, kita dalam beramal ini tidak terburu-buru. Tahu arah dan tujuan kita. Ada sandarannya. Nah, ini ada sandaran aja sebegitu luar biasa. Belokkan belok itu. Namun paling tidak kita tahu mengembalikan bagaimana dan apa yang harus kita buat di saat kita jauh daripada pandangan fokus dan sebagainya. Itu sebenarnya. Kita hanya bisa sedikit saja. Tetapi yang sedikit itu, itulah menjadi harapan kita, kekuatan kita. Dan itu Allah artinya melipat gandakan pahalanya. Tetapi ada yang tidak ada ini yang sulit sekali. Makanya ketika malaikat yang membawa amal kita, ibadah kita, sholat kita, zikir kita ini, itu memang oleh malaikat dianggap baik. Karena kita sudah melakukan satu hal yang baik. Pikir misalnya, ini kan baik, tercatat baik. Dari langkah-langkah yang kita dari rumah sampai santren, kemudian sampai di halqah kita sholat, zikir, selawat, dan sebagainya kan.
Dan belum dengan pahala-pahala silaturahim dan sebagainya. Belum kita dengan kajian-kajiannya dan semuanya dapat. Itu tercatat secara zahir ya. Tapi secara kerohanian itu belum tentu. Itu sebabnya di dalam ibadah itu sangat penting tasawufnya meluruskannya. Terlebih-lebih kita di dalam memulai sholat dan zikir. Nah, itu sebab kita jangan terburu-buru dalam hal itu. Jadi itu jadi laporan nanti. Ya, amaliyah kita ini ketika dilapor, kemudian diperiksa oleh Allah, ternyata ada cacat. Nah, disitulah makanya kolbu kita ini tidak boleh ada penyimpangan di situ. Ada keyakinan yang lain di dalamnya ya. Jadi sebabnya kita tidak boleh diisi ya dengan ilmu-ilmu amalan apa keyakinan-keyakinan yang lain. Ya, karena kita wajar saja di luar ini adalah berbagai macam banyak pemahaman, banyak dalil, banyak pendapat, banyak kajian, banyak hal-hal yang susah. Kita mau ikut yang mana ini? Bayangkan enggak ya? Nah, ini belum kita masuk dari beberapa ya pendapat atau mazhab dan sebagainya. Ini baru kita di sekitar kita ya sudah sebegitu banyak yang masuk. Ya, tapi kalau kita yang bijak, yang ideal cara menanggapi, ya kita tetap mengikutinya, kita tetap mengambil hal-hal yang baik dalamnya. Tapi kita harus bisa pisahkan mana yang harus kita ambil, mana yang tidak. Ya, mana yang harus kita bawa sebagai pemahaman zahir, mana yang kita harus kita bawa dengan pemahaman yang batin. Itu saja. Kita ilmu ini khusus ke dalamnya ya, kerohaniannya. Jangan terlihat campur aduk. Jangan tergoda dengan apa namanya, bisa ini, bisa itu, misalnya bisa terbang, bisa itu godaan-godaan yang sangat membahayakan sebenarnya. Justru orang ahli hakikat, orang hikmat, bagaimana mentiadakan yang lain. Kecuali hanya Allah semata-mata. Itu berusaha, makanya dia diam, zikirnya diam. Artinya apa? Untuk mentiadakan yang lain kecuali hanya Allah di dalamnya. Itu maksudnya ya, tidak boleh ada keinginan-keinginan di situ. Ya kan sebagaimana Allah nyatakan dalam hadis kursi, abdi ajalani maka hamika. Jadikanlah aku tempat perhatianmu, niscaya akan aku penuhi keinginan. Jika aku ada kena kehendak, maka aku dekat daripada. Jika aku ada kena keinginanmu, maka aku jauh. Maka tidak boleh di situ ya, kita tinggalkan semua. Tapi bukan berarti kita di sini ya meninggalkan doa, meninggalkan syahadat. Dalam arti kata pikiran-pikiran kita, keraguan-keraguan itu sebenarnya ya, atau mayurubika malah yukiri. Masih ada itu. Ya, karena kita seringkali lebih apa namanya, terbawa dengan sebuah dalil misalnya, pembahasan misalnya yang agak lebih mentereng lah misalnya kan begitu kan. Padahal yang itu saja sebenarnya. Apakah dalam pembahasan itu masuk ke wilayah rohani apa enggak? Masuk ke wilayah ilmu apa enggak? Walaupun itu masuk misalnya pembahasannya, tapi gimana aplikasinya? Bagaimana prakteknya? Kita ini bukan sekedar pembahasan, tapi kita mengaplikasi. Justru dalam aplikasikan dalam sholat dan zikir ini, bagaimana supaya benar-benar ya artinya tidak lagi ada yang lain yang ada. Tidak ada lagi dalam pikiran, tidak ada lagi dalam rasa, tidak ada lagi dalam keinginan sebagainya. Nah, itu makanya dalam kalimat la ilaha illallah la mawjud illallah, la ilaha illallah la matlub illallah, la ilaha illallah la maksud. Itu tidak ada yang mewujud kecuali Allah, tidak ada yang kita tuju kecuali Allah. Semuanya nih. Itu sebenarnya ilahi anta maksudnya. Nah, itu sebenarnya kalau itu yang sampai ke wilayah itu jadi aman sekali kita. Nah, jadi masuklah ke dalam sebuah benteng yang sebagai pelindung kita di sini. Hanya masuk ke wilayah zikir. Makanya zikir itu jangan sampai sepi, jangan sampai nggak ada, jangan sampai itu kosong gitu nanti diisi dengan yang lain. Itu sebabnya muncul kegundahan, muncul kemarahan, muncul yang ketidakamanan, tidak tenang, itu kena zikir kita lepas, kita lupakan sebenarnya itu ya. Nah, itu jadi zikir itu obat sebenarnya, penawar. Ya Allah jadikan itu sebagai segala-galanya buat secara zahir maupun batin. Mau kita mau pakai apa lagi nggak ada. Masa dia bisa dikalahkan zikir dengan yang lain? Maka zikir itu sangat besar. Pahalanya sangat besar, pengaruhnya sangat besar, utamaannya sangat besar, efeknya gitu.
sehingga arus saja bergetar dengan getaran zikir. Makanya kita zikir itu harus serius, harus benar-benar sungguh-sungguh. Kesungguhan itu yang Allah suka sebenarnya, bukan apa yang dirasakan, apa yang dia lihat, kesungguhan. Itulah wajah hadufina dan tadi lahum subulana. Orang betul-betul bersungguh-sungguh di dalam berzikir, niscaya Allah akan berikan jawab, Allah berikan karunia, Allah akan menjawabnya, Allah akan memberikan sesuatu hal yang di luar yang kita minta. Ada satu hal yang istimewa di sisi itu sebenarnya. Itu sebenarnya zikir ini betul-betul kita perhatikan yang apa nih, sangat sangat ya yang sangat kalau prioritas ya, gitu ya. Dalam arti kata suasana kita harus kita bangun di situ. Supaya zikir ini betul-betul ada zoknya ya, ada rasa, ada satu kedamaian, kenikmatan lah di situ. Kalau belum itu berarti ada yang kurang. Kembali lagi, keluar lagi, jangan dipaksakan ya. Baru masuk. Itu kan wilayah khusus, wilayahnya Allah di situ. Itu. Jadi itu menjadi sebuah ya apa namanya wilayah yang Allah minta sebenarnya. Ya kan? Masuklah ke dalam zikir ya, maka ketika masuk di dalam zikir kita akan memperoleh ketenangan, ketentraman di dalamnya ya. Jadi kita tinggal ikuti sebenarnya. Nah, jadi kita tidak harus mikir-mikir, tidak harus berpatuah, tidak harus kita harus mencari dalil lagi, tidak harus menanya itu ini kan sudah kita ditunjukkan ya, ingatlah sebagaimana yang ditunjukkan, cuma praktiknya saja yang masih belum maksimal sebenarnya. Nah, kalau itu sudah menjadi satu kesatuan dari gerakan, dari ucapan, dari rasa, jadi semua itu luar biasa. Jadi sehingga membuat yang lain itu tidak ada rasa, tidak ada pengaruhnya gitu kan. Hanya disitulah kenikmatan sejatinya sebenarnya. Maka indahnya ibadahnya di situ. Kita sudah menemukan daripada titik zikirnya ya, nikmatnya zikir di situ ya. Itulah membuat kita itu menjadi tidak mau berhenti terus dan terus zikir itu sebenarnya karena ada kenikmatan. Tapi kan fisik ini diberi batas, itu makanya apabila kita sudah selesai secara kewajiban menjalankan perintah zahir, maka kita apa namanya tuntutlah untuk kehidupannya, tuntutlah untuk kebutuhan kan gitu. Kita diberi batasan juga kan gitu. Itu makanya ibadah sholat zahir itu ada nunya, ada batasannya gitu. Dan seterusnya kan begitu. Itu. Jadi kita sudah diatur sedemikian rupa, tinggal kita jalankan ya. Tidak ada alasan kita tidak melakukannya ya. Nah, tapi tentang kerohanian ini sesungguhnya dia tidak terbatas ya. Kita terhalang oleh waktu dan tempat. Nah, walaupun dalam situasi kita bekerja saja ada dia tetap. Bila perlu bagaimana, itu ada di dalam wilayah kerja itu membuat jadi apa namanya, tidak kemana-mana pikiran kita ya sebenarnya asik sebenarnya di situ. Itu sebabnya kenapa kita disuruh untuk bertawajuh, untuk pembaruan, untuk selalu kita bersilaturahim, untuk selalu tetap datang di situ karena ada hal-hal yang perlu dipahami, perlu ya dapat ya apa namanya situasi, suasana ya. Nah, itu. Jadi kadang-kadang zaman merasa hebat, merasa tahu, merasa sudah selesai, merasa sudah tidak penting lagi dan sebagainya. Tapi di dalam pikirannya saja, tapi dalam kenyataan jauh sekali. Banyak kan buktinya jamaah-jamaah dalam prosesi itu susah juga, tidak seaman-aman ya seperti apa yang mereka alami kan begitu. Prosesnya berat juga. Nah itu, apakah mereka dalam dalil paham, mereka dalam penjelasan boleh, dalam amalia tapi apa kenyataannya? Rasa, situasi kalbunya belum sampai. Itu sesungguhnya, itu berat, tidak gampang. Ya secara fisik, secara pemikiran, secara kajian boleh sampai, tetapi di dalam kalbunya itu masih diragukan di situ. Di siapa yang membuatnya? Karena ada hal-hal yang mereka tidak
tidak nyaman di situ, tidak mendapatkan suasana itu, kelembutannya. Buktinya kalau masih ada marah-marah, waktu masih menyalahkan orang lain, masih dia benci orang lain, masih itu jauh sekali. Nah itu kan, nah, itu sebagai tanda-tandanya di situ kan. Aduh, ya karena persoalan masalah yang rohani ini sangat lembut. Kalau itu sudah terjadi, tidak mungkin ada satu kemarahan, kesusahan, kesulitan di situ kan. Nah, itu merupakan sesuatu hal yang sangat istimewa dan sampai-sampai luarnya juga terikutkan ya apa yang dia dapatkan dari dalamnya sampai keluarnya terikutkan. Bayangkan. Tapi kalau enggak berarti ada perlu perbaikan, perlu harus tasubin lurus, ada pelurusan di situ. Maka itulah pentingnya kita selalu terus ada di dalam harga, dalam kita apa namanya, dalam berdiskusi, dalam berpembahasan dan sebagainya. Jangan menganggap sesuatu apa yang kita sudah dapatkan selesai. Tidak ada kata selesai. Selesainya setelah kita selesai, baru selesai kan. Nah itu dari sisi ilmu, dari sisi amal, dari sisi keimanan, dari sisi pertanggungjawaban semuanya. Nah, maka di situ pentingnya adalah hidmah. Hidmah kita seperti apa? Apa yang kita perjuangkan dalam ilmu ini? Apa yang kita telah perbuat dalam ilmu ini? Kan begitu. Itulah sebabnya Nabi ini ya untuk berseru kepada sahabat-sahabat, perlu kepada pada para jamaah-jamaah ya, pada umat pada waktu itu. Nah, sehingga syiarnya beliau itu kemana-mana jalan gitu. Nah itu merupakan sayapnya di mana-mana. Sahabat-sahabat terus ya, tidak ada hentinya itu di situ. Tapi karena kita sekarang ini memang era yang berbeda, di kelompok sebuah baju yang sama, topi yang sama, ya lidah yang sama, ucapan apa namanya, syahadahnya yang sama. Dan itu jadi sesungguhnya beratnya di situ karena merasa sudah ya sama kan, tetapi pada hakikatnya belum, karena belum hal-hal yang di dalamnya yang belum mereka tahu, hal-hal yang tersirat yang belum mereka kenal. Tersurat mereka sudah, bahkan dia hafal semuanya kan dalil-dalilnya, tapi yang tersirat kosong. Di situ sesungguhnya. Jadi untuk mengetahui perkara itu kan tidak gampang sih kan. Ya, kalau zaman Nabi sudah jangan hanya satu jalur saja. Kita ini jalur dua. Ya, itulah yang saya maksudkan di situ. Ya bahwa di mana ya secara zahirnya Islam, namun pada rohaninya belum. Nah, ini ya, jadi ada seperti itu. Tapi bagaimana mengislamkan secara zahir dan batin, Islam syariat dan Islam hakikat. Nah, itu sebenarnya kan hakikat ini yang terlupakan gitu, ketinggalan dia jauh, seolah-olah ini tidak penting, seolah-olah belum waktunya, seolah-olah itu tidak perlu dan sebagainya. Tetapi itulah yang inti sebenarnya ibadah hakikat, ibadah rohani, ibadah ruh, sholat ruh, zikir ruh punya ada kan. Nah itu sekarang ada bahasa-bahasa itu, syukur supaya orang nggak ada anggap asing bahasa-bahasa itu. Tapi bagaimana praktiknya, bagaimana ilmunya, bagaimana kita eksekusinya? Nah, itu kan hanya kalam-kalamnya saja. Jadi mana mengisinya di situ? Itu sesungguhnya. Tapi kalau hanya kalam-kalamnya sama aja bercerita, berkisah, ya, menjelaskan. Tetapi bagaimana yang lainnya, orang-orang yang belum menemukan tentang apa yang tersampaikan, itu sesungguhnya. Itu sangat berat. Tapi kalau hanya kalam saja yang mereka ambil dari beberapa dalil atau pembahasan dalam kitab, cuma mereka tidak tahu ilmunya, ya sama saja. Artinya kosong ya. Nah, itu bahkan lebih berat. Kaburat maktan indallah akulu ma taqalun. Menjadi dosa besar. Mereka hanya bisa ngomong-ngomong tapi dia tidak berbuat apa yang mereka sampaikan. Kan berbahaya, bertanggung jawab. Itulah sebabnya. Contoh saja misalnya, ketika kita diperintahkan oleh Allah untuk sholat, ya kan gitu. Kita lakukan sholat itu. Kemudian apa esensi sholat? Apa tujuan sholat? Aqimus sholat dizikri. Dirikan sholat untuk ingat kepada Allah. Nah, bagaimana kita di dalam sholat itu mengingat Allah? Seperti apa kita mengingat Allah dalam sholat? Apakah baca-bacanya kita ingat? Apakah gerakan kita ingat? Apakah apa yang ada di depan kita itu kan sudah jauh sekali. Ya jauh sekali. Bagaimana? Itu sebabnya
kita disuruh kenal dulu cara ingat kepada Allah itu. Bagaimana caranya? Mengenal hakikat diri kita, mengenal hati kita. Itu sebabnya dalam Al-Quran Allah ingatkan, uskuru rabbaka binafsika. Ingatlah Tuhanmu di dalam hatimu, di dalam dirimu. Nah, kita nggak tahu bagaimana cara ingat Allah dalam hati. Terus kemudian kita praktikkan dalam sholat gimana, yuk? Ah, itulah sebabnya itu ada bahasa buka hakikat itu, karena disitulah tata cara kita dalam berzikir, dalam kita ingat kepada Allah, ya. Ini kalau kita bahas terlalu panjang ini ya, biar waktunya nanti kita bahas pada waktu yang lain ya. Demikian penyampaian yang singkat, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.